Oke, selamat berjumpa kembali adik-adik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang muatan senyawa kompleks. Senyawa kompleks berdasarkan muatannya itu dikelompokkan menjadi 3 jenis senyawa kompleks, yaitu senyawa kompleks negatif, senyawa kompleks positif, dan senyawa kompleks netral. Nah, sekarang kita bahas dulu senyawa kompleks negatif. Kenapa dikatakan senyawa kompleks itu adalah senyawa kompleks negatif? Karena mengandung muatan negatif, atau secara keseluruhan muatan total dalam senyawa kompleks itu bermuatan negatif. Dari mana kita tahu bahwa suatu senyawa itu bermuatan negatif? Itu kita tahu dari muatan yang berada pada pojok kanan atas di luar kurung siku rumus senyawa kompleks tersebut. Contoh senyawa kompleks negatif di sini yaitu Zn Cn 4 kali 2-. Ini contoh. Nah, dari mana kita tahu dia bermuatan negatif? Dari muatan yang ada pada bagian luar kurung siku pojok kanan atas, yaitu 2-. Senyawa kompleks ini disebut juga sebagai senyawa kompleks anion. Senyawa kompleks ini dapat berikatan dengan ion positif atau ion penyeimbangnya untuk menetralkan muatan dalam senyawa kompleks tersebut. Contoh, ZnCN4 2- tambah 2K+ menghasilkan K2ZnCN4. Nah, di sini kita lihat bahwa senyawa kompleks ini bermuatan 2-. Maka dia membutuhkan 2 muatan positif lagi untuk menetralkan muatannya menjadi senyawa kompleks seperti dilingkari dengan tanda hijau itu. Nah, kalau kita lihat dari senyawa yang terbentuk ini, maka K2 dapat dikatakan sebagai ion penyeimbangnya, sedangkan ZnCN4 itu merupakan senyawa kompleks yang bermuatan negatif atau kompleks anion. Nah, kita lanjut ke senyawa kompleks yang berikut, yaitu senyawa kompleks positif. Nah, perhatikan contohnya adalah ZnH2O 4 kali 2+. Kenapa dia dikatakan senyawa kompleks positif? Karena keseluruhan muatan dalam senyawa kompleks ini itu bermuatan positif. Dari mana kita tahu bahwa muatannya itu positif? Dari muatan yang ditulis pada bagian pojok kanan atas di luar kurung siku ya, yaitu 2+. Nah, kompleks ini juga disebut sebagai kompleks kation. Kompleks kation dapat berikatan dengan ion negatif. Nah, ion negatif ini bertindak sebagai ion penyeimbangnya untuk menetralkan muatan dalam kompleks tersebut. Contoh, ZnH2O 4 kali 2+ tambah 2Cl- menghasilkan ZnH2O 4 kali Cl2. Di sini kita lihat
bahwa kompleks ZnH2O4 kali 2 plus itu bermuatan positif. Positifnya adalah positif 2, sehingga dia membutuhkan 2 muatan negatif untuk menetralkan muatannya. Nah, kalau kita lihat dari senyawa yang dihasilkan, maka kompleks yang berada di dalam kurung siku ini itu merupakan kompleks yang bermuatan positif atau kompleks kation. Sedangkan yang berada di luarnya itu Cl2 ini merupakan ion penyeimbang. Oke, kita lanjut ke senyawa kompleks yang berikut. Itu adalah senyawa kompleks netral. Perhatikan contoh senyawanya adalah NiCO5 kali atau FeCO5 kali. Kalau kita perhatikan contoh senyawa itu, maka muatan yang berada pada senyawa-senyawa tersebut itu jumlahnya adalah 0 atau tidak bermuatan. Nah, biasanya tidak ditulis di luar pojok kanan kurung sikunya, itu tidak ditulis. Jadi sekali lagi, muatan untuk kompleks netral itu 0 dan tidak ditulis di luar kurung siku bagian pojok kanan atas. Nah, kenapa dia bermuatan netral? Hal ini terjadi karena yang pertama, ligannya itu adalah ligan netral. Ini ligannya yang ini, CO itu adalah netral. Kemudian yang berikutnya itu adalah bilox dari atom pusat. Itu misalnya Ni dan Fe itu biloxnya 0. Itu bilangan oksidasinya 0. Sehingga total muatan dalam kompleks tersebut adalah 0 juga. Nah, contoh lain adalah Zn H2O4 kali AgCN 2 kali. Nah, senyawa ini merupakan gabungan dari kompleks kation dan kompleks anion, dimana Zn H2O4 kali ini itu adalah kation, sedangkan AgCN 2 kali adalah anion. Kompleks-kompleks ini saling berikatan untuk menetralkan muatan dari mereka, yang mana kompleks kationnya itu bermuatan positif 2, sedangkan kompleks anionnya adalah negatif 1. Tetapi karena ada 2 buah, maka total muatan dari kompleks anion itu adalah 2- untuk menetralkan muatan dari kompleks kation plus 2. Jadi jumlah muatan keseluruhannya adalah 0 ya. Nah, setelah memperhatikan penjelasan tersebut secara ringkas atau secara keseluruhan, kompleks-kompleks tersebut dapat dirangkum pada ringkasan berikut ya. Ini ringkasannya. Jadi ada 3 macam. Yang pertama adalah kation plus kompleks negatif. Yang berikut adalah ion kompleks positif plus anion.
yang berikut adalah kompleks positif plus kompleks negatif. Jadi kompleks positif dan kompleks negatif itu disebut juga sebagai ion kompleks negatif atau ion kompleks positif ya. Jadi sekali lagi, kalau kompleksnya itu negatif disebut sebagai anion kompleks anion atau ion kompleks negatif. Kalau kompleks tersebut positif disebut sebagai ion kompleks positif atau kation kompleks atau kompleks kation. Nah, kemudian kalau untuk kompleks netral biasanya gabungan antara dua kompleks yang bermuatan berbeda untuk saling menetralkan, atau kompleks itu sudah bermuatan netral tanpa penggabungan. Nah, untuk kompleks yang bermuatan netral tanpa penggabungan biasanya tidak membutuhkan ion penyeimbang untuk menetralkan muatan.